stars are calling. The curtains drawn. Enggak ya. Oke dok. Kelihatan nggak? Saya mulai ya. Pasien kita wanita umur sekian. 17 dong. 17. Kedengeran ya dok. Kedengeran dok. Aman ya. Wanita. Saya ditanya, ibu ada keluhan khusus? Nggak ada, hidup saya santai-santai aja, nggak ada keluhan. Ya, ibunya banyak pasien itu datang kadang-kadang ke saya, itu serah dokter deh. Nah, lalu gitu gampang, kita lebih enak. Nah, kita mulai dengan sesi nomor 1, cari masalah. Gitu. Ini ketemu pasien kita cari masalah. Oke. Masalah yang kita mau keluarkan adalah volume loss. Nah, volume lossnya dokter cari tandanya di depan. 1. Tanda pertama, maaf dok, maaf aku putar. Kalau di situ saya nggak tahu kelihatan atau kalau di sini malarnya ini kosong dan flat dok. Malar area depan ini. Jadi kalau kita terus apalagi kalau dari depan udah pasti nasolabialnya ini mendalam dan dokter lihat sagging ini turun kulitnya di sini. Ya kelihatan ya. Arahnya saggingnya udah sampai bawah turun. Marionetnya sudah terbentuk, sudut bibirnya mengarah ke bawah. Itu yang mid face. Berarti saya setuju mid face-nya akan saya angkat naik gini. Nah, kalau dokter animasiin begini, iya nih. Nah, kalau pasien dikasih kaca, bu, wajah kanan dengan wajah kiri, ibu suka nggak kalau saya angkat gini? Oh suka dong dok, karena ininya terkoreksi semua yang anterior area ini. Oke, berarti mid face akan saya kerjakan. Saya akan lifting di lateralnya di 2 titik, yaitu di arcus zygomatikusnya. Ya, dok. Di arcus zygomatikus ini akan saya lifting support dengan filler, volume, dengan bolus. Lalu dokter lihat nih, di lateral cheek yang ini nggak boleh bolong. Kalau masih muda, dokter tuh suka shading ini. Oh iya, saya mau kelihatan tiur. Apa. Tapi kalau udah sagging begini, ini nggak boleh, harus isi. Jadi saya akan kasih 2 support di sini. Baru saya ke depan chinnya. Jadi yang beberapa kasus probandus kita juga, kok ini ngelipet banget? Iya karena pipinya turun. Jadi saya naikin dulu, baru kita main di chin. Kalau chin sesuai dengan teori kita tadi, dokter udah lihat banget nih. Bentar ya. Ini yang saya garis adalah mental crest-nya, labio mental angle. Ini udah masuk dok, volume loss dalam. Jadi ini udah menjadi masalah, wah ini terlalu dalam, kita harus isi biar lebih full. Lalu panjangnya ini, elongasi dagunya saya akan koreksi untuk lebih. Jadi saya akan tarik 2 vektor, dari cheek-nya saya naikin gini, dari chin-nya saya vektor ke bawah gini. Jadi ininya ke retract gitu. Oke. Setelah itu baru kita akan lihat butuhkah kita koreksi lebih antara di marionetnya atau di jaw-nya. Karena kalau jaw-nya kita tambah, biasanya ini panjangnya akan nambah. Dokter harus pertimbangkan sepertiga atas dari hairline sampai pangkal hidung, sepertiga tengah, lalu sepertiga bawah. Nah, kalau sepertiga bawahnya tuh masih boleh panjang dikit. Oke, kita mulai. Ini high cheekbone, tinggi banget. Kalau dokter bisa lihat miring-miring gini, maaf. Nah nih, ini tuh tinggi banget dok. Tulangnya, bahkan dokter bisa lihat tonjolan dari zygomatic eminence-nya kelihatan. Ini tidak boleh dokter enhance jadi lebih gede lagi. Jadi kalau dokter bilang, oh saya akan nyuntik di arcus zygomatikus ya boleh, tapi jangan terlalu depan. Nanti ini jadi gede semua. Oke. Hari ini kebetulan nanti kalau sisa produknya ada, aku akan koreksi malarnya sedikit. Kalau nggak ada, aku lebih fokus ke liftingnya. Jadi hanya di arcus zygomatikus, lalu di lateral cheek yang ini aku isi di parotid area yang lateral ini. Oke dok. Yang pasien nggak mau tuh kalau dokter isi depan. Walaupun sagging, ini tuh full dong, kalau dokter lihat. Ini tuh full.
Jadi kalau area full ini dokter isi, dia akan kelihatan cabi. Ini nggak boleh dokter isi. Selain dia makin full, dia akan memperberat area jaw ini. Jadi nanti dia ke bawah turun. Sama halnya dengan pad-pad yang di nasolabial pad ini. Ini nasolabial pad. Ini tuh udah berat. Dokter nggak boleh isi di sini, di atasnya boleh. Oke, kita akan mulai. Suntikan 3 titik bolus, tapi saya tarik dulu belakangnya. Ligamennya saya tarik. Waktu dia bolus, lepas dia ke ganjel. Gitu. 01. Langsung. Ya. Kalau sakit angkat jempol ya. Enggak kaki. Kalau angkat jempol oke, kalau ke bawah nggak oke deh. Selalu karena kita mau on board, ini saya prime dulu dok. Ini saya prime tuh, dokter kalau lihat, kelihatan ya, kelihatan kayaknya aja. Ya sampai keluar. Oh ya, nah dokter lihat ya, itu saya prime dulu sampai produknya di ujung. Terus satu hal lagi, mana dokter yang baju hijau? Bukan ya, yang nanya tadi siapa ya? Dok, ada beberapa dokter ini dibuang. Kenapa dok? Di kepres buang, nggak usah dibuang, biarin aja dok, nggak ganggu apa-apa kok. Dan selalu karena kita mau on bone, kita cek. Sorry. Ini bone, mulai ya dok. 1, 2, 3. Ini udah mentok tulang. Touch the bone aja, jangan di press. Aspirasi. Ini di CK1 namanya. Nggak ada darah, 3 detik dorong. Selesai. Nah nyambut ini bisa bleeding dong, pelan-pelan aja. Nah, ini kalau tarik sendiri. Kalau dokter ditarikin, dokter bisa fiksasi pakai tangan kiri baru aspirasi. Karena saya nggak bos kan? Nggak dok, nggak. Karena saya kebiasaan single fighter dok, saya kerjain sendiri semua. Oke, boleh. Yuk. Oke. Ini dok, lihat ya kulitnya ya tarik. Biasanya kita fiksasi aspirasi. Nggak ada darah, dorong. Sorry. Usahakan fiksasi itu dokter nempel biar nggak goyang-goyang. Jadi posisi penting. Boleh geser sini nih. Oh. Nah. Ya. Kita titik ketiga. Boleh tarikin lagi. Oke. Jadi saya tuh biasa nempel dok tangan kiri saya untuk fiksasi. 1, 2, 3 masuk. Ini udah touch the bone. Pegang. Ini bebas. Aspirasi, tarik sampai ada bubble. 2, 3 detik nggak ada darah, dorong. 0,1. Sakit nggak dok? Sakit ini ya. Berasa tajam ya. Tang ini dok. Tujuannya untuk bikin lifting lateral sini. Jadi yang di lifting ini dok. Nah, biasanya dokter akan kasih lihat pasien. Gimana ya biar kelihatan? Oke, Nah, dokter akan kasih lihat ke area lower ini di compare sama area lower sini. Oke, biasanya yang ketarik lateral sini dok. Hanya dengan itu, iya hanya dengan ini 0.3. Cuman saya nggak mau kasih atas ini karena udah tinggi. Oke dok, senyum. Nah, senyum, full. Nah, dokter lihat waktu dia senyum lagi, full. Lagi dok, lebar lagi. Nah, waktu senyum, apa yang terjadi? Fat ini balik ke area semestinya, yang ini enggak. Senyum lagi dok. Nah tuh, kelihatan dok. Nah, jadi apa urusannya sama fat yang depan?
Urusannya adalah karena kita punya ligamen yang nyambung-menyambung, ini dokter lifting, ligamen yang ini ketarik juga. Oke, sekali lagi senyum. Nah, pasien saya suka kasih lihat, Bu, lemaknya, fat-fatnya saya ada di sini nih pipinya, bukan di bawah sini. Oke, next. Di bawah tulang arcus zygomatikus ini code-nya CK4. Ini CK1 di arcus zygomatikus, CK2 di ujung tulang zygoma, CK3 di malar. Nah, ini CK4. Dan ini nggak ada tulangnya, Dok. Jadi aku pakai kanula. Kalau dokter pakai kanula, yang dokter besikan depannya, karena kanula jalan nanti di depan sini. Oke. Produknya masih sama, volume. Kalau pakai kanula minimal 0,5. Opening. 23. Ini openingnya 23. Kurang putih. Sip. Nah. Opening pakai 23, kanulanya pakai 25. 1, 2, 3, Dok. Oke. Oke, zoom boleh. Lalu, cabut. Ya. Dokter pastikan dia masuk dulu sampai layer 2, subkutan, baru dokter belok. Biar apa? Biar nggak terlalu superficial. Ketutup. Saya masukin dulu deh. Bentar ya, Dok. Bisa pindah. Oke. Ini, Dok. Nggak kelihatan. Kamera itu apa sih? Nah. Yang dorong nggak ada. Ini, Dok, ya. Boleh. Nah, dokter lihat kalau saya cungkit tebel. Jadi dokter tidak superficial. Karena dokter kalau superficial nanti produknya nggak rata, Dok. Sekarang saya mulai isi. Dan ingat, Dok, kanula itu nggak diaspirasi, tapi dokter harus moving. Tidak diem di satu area. Sakit, Dok. Kalau ada yang nyangkut, kita boleh drill. Oke. Kelihatan? Aduh. Gini aja, Teh. Aman. Oke, dia jalan di antara jari saya. Kita sisain lah, habis. Sisain aja ya. 02. Oke. Ini dimasukin sampai program regenerasi atau program yang Oh, sebagian besar retrograde, mundur isi, tapi kalau ada yang kurang saya suka maju isi. Kanula tuh enaknya dokter bebas mau taruh mana, lebih gampang. 0,5 sudah masuk. dengan produk yang sama ya. Ini tuh padat areanya. Jadi kalau dokter kena dan dokter paksa dorong dikit itu agak sakit. Oke, selesai. Nah, saya nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak. Coba zoom out. Zoom out, mukanya makin ramping sekarang. Sebelah. Ya sebelah, Dok, baru sebelah. Oke, relax. Nah, jadi yang kita kerjakan adalah ininya, Dok. Ngeratain. Oke. Sekarang saya akan kerjakan setengah chin. Pola. Kanula. Pain level 34, Dok. 34 itu mostly perempuan tahan. Perempuan ya saya ngomongnya. Laki-laki nggak tahan, Dok. Pain level setengah ya. Biasa penyakit itu nggak bisa gitu. Kalau perempuan tahan. Opening. Saya masuk opening dari lateral marionette. Satu. Ya nggak berdarah. Kalau nggak berdarah saya nggak kelihatan. Jangan. Alkoholin aja deh. Ada. Jadi kadang-kadang saya butuh berdarah dikit biar saya kelihatan ininya, lubangnya. Oke, saya selalu cubit biar tidak terlalu superficial waktu dokter ngisi C1 atau mental area ini. Oke.
Yang ini saya anterograde, jadi saya mau zigzagin. Saya isi support bibir. Oh ya, yang ini sudah berubah dok. Ini pakai Volax, yang G prime-nya paling tinggi. Oke, kita pelan. Kenapa? Ini di layer 2 sebenarnya dok. Yang di sini dokter usahakan serata mungkin. Kenapa? Kalau dokter terlalu terlalu miring, dia timbul di mukosa dalam. Dokter harus buru-buru masas saat ini. Targetnya sih tadi mau 05 dok. Tapi kita lihat dulu 03 cukup nggak? Nah kalau dokter masuk kanula dari sini, ini anterograde ya, isi maju. Di midline ini ada sekat, kalau kena mulai sakit, jangan ditembus. Karena nanti kita kan, kita akan pakai sebelah lagi. Jadi bagusnya midline ya dok ya? Midline, openingnya kanan kiri kok ini. Kolapsnya bisa buat perioral akut. Perioral? Sebenarnya agak keras dia, takut gerinjel, takut keraba. Kalau area yang tipis-tipis perioral line sini saya lebih suka pakai Volif yang lebih soft. Iya, habis 05. Nah, selalu kalau dokter isi di mental crash ini, dokter harus cek. Buka mulut. Dikit aja. Nah, cek di dalam. Kalau ada timbul, dokter harus buru-buru masak. Ini nggak ada, aman. Oke, Volax needle. 5. Wajah kita tuh ada 2 area yang bolus, dokter bisa banyak 1 cc. 1 chin apex, nomor 2-nya temple. Itu boleh banyak. Yang lain rata-rata bolus 03. Bibir bawahnya yang ini lower lipsnya baal nggak dok? Enggak ya. Kadang-kadang baal dok, karena ada lidonya itu. Yuk. Ini saya harus lihat bevelnya. Rencananya mau isi berapa? Saya mau isi sisanya 05 habis. Bevel down di midline. Kalau miring, dagunya miring karena dia midline. Oke. Keluhan pasien karena kita pakai Volax yang very high G prime, biasanya nanti malam ngebet, kenceng. Besok kalau dipegang tuh kayak bisul. Aduh kok sakit. Nah, jadi 2-3 hari nyeri itu wajar kalau pakai ini. Kalau dokter mau lebih soft seperti pasien saya yang saya tunjukin before after, full itu pasien Demayo, pasien Demayo, waktu itu belum ada Volax. Jadi jatuhnya akan lebih soft. Kalau ini lebih hard, tapi lebih awet. Kelihatan ya? Oke. Saya tarik garis lurus dari kolumelanya. 1, dokter mau bikin garis boleh. 2, 3. Nah ini mentok dok. Kayaknya nggak kelihatan ya. Oh, kelihatan ya. Aspirasi 2, 3. Biasanya saya cubit kanan kirinya untuk kasih space. Mulai ya dok. Kelihatan nggak? Kelihatan. 03, 05 saya masukin semua, bolus, stay deep, nggak bergerak. Habis dok 05. Kenapa? Karena saya lihat ada space-nya. Jadi saya bikin aja 05. Oke. Selesai pipi. Selesai wajah sebelah. Sebelah wajah dua. Buka mata dok. Yang sebelahnya kebetulan udah tanda tangan belum enggak sih? Sebelahnya lagi bulan November. Pembimbing aku loh. Oke dok. Agak keras ya. Keras. Jadi asik. Oke dok. Inilah habis dibimbing loh. 2 cc. Ini hasil 2 cc kanan. Ini bagus ya. Berarti yang di sininya mana? Nah, bagus ya. Bagus dok. Jadi 17 plus. Dok, yang mau saya highlight adalah anterior ini nggak terlalu kita touch, tapi dokter lihat
under eye koreksinya, di compare sama yang sana. Oke. Terus ininya lebih apa namanya ya? Lebih compact, lebih firm, lebih lift. Oke, ini yang kita kerjakan. Kalau dokter mau lihat dekat lebih detail, ini ada volume yang saggingnya ini dok, 2 ini. Di sini lebih naik, tapi tidak kita isi belum. Memang kalau mau sempurna ini kita full. Nah tuh kelihatan banget tuh. Oke, 2 cc. Ada pertanyaan? Karena dokter nanti silahkan ke belum ya, tempelnya saya pakai. Saya akan kerjakan sebelahnya lagi. Kelihatan ya? Mau dari sini. Dokternya mau dipinggirin nggak? Kelihatan ya? Kelihatan malah enak. Sama ya dok? 3 titik. On-bone. Tadi kalau dokter lihat kalau amblas dokter harus cari bone-nya ya. Tidak boleh. Bonnya dok, Kenapa? sampai mentok bonnya. Iya harus. Iya selesai. Kanula. Saya ulangi prosesnya sama. Saya nggak sentuh sama sekali ujung depannya, hanya lateralnya aja. Oke, semoga kelihatan dok yang ini ya. Bening, alkohol. Silahkan kalau ada yang sembari berjalan ditanya. Saya bersihkan area lateralnya. Dok, tadi yang ligamennya kan ditarik ya? Ya, Pertama, yang kedua, ketiga tetap ditarik juga ya? yang buat depan. Yang tadi. Oh iya, tarik semua dong. Nih, coba. Ya, nggak berdarah. Ya. Jadi kalau nggak berdarah saya nggak kelihatan. Drill, jangan di push, tapi di drill dok, di bor. Oke. Ya. Gitu dok, pakai gitu. Udah, kita mulai isi aja kalau gitu. Biar lidonya jalan dok. Oke. Isi area yang kosong. Tadi udah di foto before kan ya? Selesai. Follow. Sininya lagi. Saya isi mental crashnya lagi. Nanti terakhir, kolaknya kalau masih ada saya mau isi J4, J5. Masih. Nah, oke. Opening. Kameranya bisa ngikutin nggak ya? Kameranya mungkin maju kali ya. Harus dari sini. Agak dari atas. Kursinya mungkin geser. Majuan lagi. Dapat tunggu. Dapat? Saya masuknya begini ntar. Ya nggak dapet. Saya dari sini Oh, aja. masih dari sini. Saya dari sini aja. Oke, cabut.
Mulai ya. Saya isi zigzag dok. Tapi kalau dokter pakainya volume nggak perlu zigzag. Ini karena saya pakai volap biar nggak ngumpul di satu line. Bet. Tutupan tangannya. Kameranya apa? Ya, ada. Udah aku kirim tuh. Ada yang di garis itu nggak kelihatan. Apa rasanya dok? Yang ini sakit? Dikit lagi dok, 01 lagi izin. Selesai dok. Itu lagi ada sariawan. Saya kira putih-putih. Dokternya ada sariawan di dalamnya. Saya kira putih-putih filler. Oke, dok. Sebenarnya sudah selesai. Mental pressnya 1 cc, chin apex-nya 0,5. Saya mau isi jauhnya dok. Tapi jauh nanti kan ganjil. Anu lah. Ini buat koreksi aja. Oh iya benar-benar nggak apa-apa. Ini volap tetap untuk jawline-nya. Jadi saya mau bentuk tulangnya. Saya akan pakai 0,5 kanan, 0,5 kiri. Ya. Oke, saya drill. Saya masih tembus 1 titik. Nah, ya. Nah, sip. Saya bolut. Di bawah tulang apa di samping? Di suputan ini dok, di bawahnya chin apex yang kita suntik tadi. Saya bolut 02. Dokternya akan terasa ketarik nih pasiennya. Tadi dokternya di sini tuh ada dance yang nggak rata, saya mau isi biar rata. Terakhir kita masak. Tinggal sebelah kiri lagi ya dok. Ih, masa miring nanti dagunya. Yuk. Oke. Ini ada lekukan sedikit, nanti saya suntik manual. Terakhir jauh kiri. Produknya volap sama di garis rahang. Kayaknya dokter agak-agak tertutup ya sama saya. Nggak apa-apa sih. Bisa. Bisa ya. Bednya mau diputar. Coba. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini maaf di monitor kasih di sini boleh nggak? Ya, begini kemarin ini kan bednya, jadi kameranya dapat. Oh, bednya diputar. Oh, nggak ada roda. Dapat ya sedikit dapat ya. Oke, coba cabut dulu. Kameranya ada. Nah, cabut dulu. Kenapa ya? Ini. Di atas dok. Oh, jadi memanjangin tulangnya, nambah volume. Nanti agak malam agak keras ya, nyut-nyutan ya dok. Sip. Oke.
Nah. Kita punya volume sisa kan ya? 0202. Boleh? Udah sisa? Kasih needle. Nanti terakhir kalau dokter lihat ini tuh ada nggak rata nih dok, bawaan dari tadi. Saya mau koreksi nanti pakai needle lokal. Saat ini saya suntik titik terakhir yaitu di mandible angle-nya. Mandible angle yang sini di ujung bolus itu targetnya seperti si K1 tadi, lifting mid face, tapi ini lifting lower face. Dok, maaf saya butuh begini, terus dokter dongak. Nah gitu, gitu ya. Ya gini. Pola kan. Satu, dua, tiga. Nah, ini on bone di mandible angle dok. Aspirasi 2, 3, 4, 5, 01, 02, 03. Selesai. Ganti jarum. Harusnya 0505 dok. Tadi kita punya 06, jadi aku bagi 2, 0303. Kalau laki-laki bisa gede. Dengan catatan ininya nggak gelambir ya. Kalau gelambir dokter bikin gede doang. Harus agak tight begini baru kita isi mandible angle-nya. Karena nanti over ekspektasi takutnya. Jadi sebenarnya ini kan agak tight dokternya. Jadi aku isi. Beda kalau di probandis kita yang cowok tadi, aku lihat ini agak kendor. Kalau area parotidnya ini kendor, dia nggak bisa lifting terlalu dok. Dia jadi gede doang. Oke, nanti akhirnya kita terakhir dok, dongak lagi. Nah gitu. Ini sini. Terus volume yang sisa idoli. Kelihatan ya? Kelihatan ya? 1, 2, 3. Ini on bone. Kalau dokter tekan dia ngilu. Pas dia ngulusnya dok. Iya. Tapi depannya nanti aku kasih lihat di tengkorak. 1, 2, 3. Selesai. Saya punya sisa 02 volume, mau dihabisin doang dok. Saya mau ratain ini nih. Ini ada nggak rata nih? Cuman kita mulai ke lateral. Lateral itu bisa bruising. Ada kemungkinan bruising. Jadi aku bilang pasien, Bu ini aku akan buat ngeratain sisanya, tapi bisa bruising sedikit. Tapi tujuannya biar rata. 1, 2, on bone. Aspirasi. Ada darah, kita isi. Oke, selesai. Dokter kalau yang on point yang kebun itu lebih suka bevel apa bevel down? Kalau yang di ujung-ujung ini biasanya bevel down. Kecuali dokter mau bikin projection ke depan, dan dokter bevel up boleh. Tuh kan lebih bleeding kan. Sisa terakhir 02. Dok, saya mau demoin di dokter namanya C4. C1 mental trace, C2 itu chicken apex, C3 itu untuk bikin buletan depan ini nih, biar ada buahnya dikit. C4 itu dari bawah, untuk dorong. Karena saya punya produk, saya mau habisin. Itu sisanya tuh. Nah, oke maaf ya dok, ini terakhir janji, ini terakhir beneran. Karena produknya udah habis. Buat yang nanti kan pasang tetap di midline, tapi dokter masuk dari bawah, maaf ya dok. Terus arah bevel up, nah ini bevel up dok kalau ini, karena kita mau projection. Terus arahnya jangan ke depan, ke bibir, tapi ke atas.
Ini midline. 1, 2, 3. Harus aspirasi tetap. Aman, dorong produk habis. 2, 3. Selesai. Finish. Tujuannya apa? Dokter lihat ini. Tulang ini tuh kita pertegas maju. Nah, terus tadi ada yang nanya untuk mandible angle. Mandible angle tuh dokter nyuntiknya di depan ini nih. Yang hijau ini, Dok. Jangan di belakang gini, nanti suka amblas ke dalam. Ini yang hijau ini, Dok. Selesai, Dok. Selesai beneran, Dok. Selesai beneran ini. Aduh. Iya. Dok, maaf dok. Iya. Kan lagi check Boleh up duduk. pas dari bawahnya itu. Ya. Itu kan apa? Dokter naruhnya berarti di sukuran ya, nggak langsung. Iya, betul. Ada 2 titik yang dokter bisa naruh kalau dari bawah. Antara dokter lewatin jadi di subkutan atau di ujung bone yang ini. Tapi jangan di bawah, nanti keraba di sini. Apa ini harus lewat. Tapi arahnya yang penting, Dok. Kenapa saya pasien agak lontang dan dongak? Karena kalau kurang mendongak, dokter arahnya ke atas sini. Bukan ke depan. Oke, duduk, Dok. Nah, inilah dagu barunya. Ini kalau dokter raba, ini tulang baru ceritanya, seperti implan baru. Karena ini buatan. Jadi total dagu tadi berapa ya dok? Total dagu itu 1 cc, 1 cc, 2,5 cc. Bisa jadi 1 cc sendiri. Ya. Mau koreksi mid pace, support kita ada di arcus zygomatikus sama di lateral cheek yang ini tadi. Kalau dokter mau koreksi under eye, supportnya di temple. Nah, dokter mau bikin apa nih? Karena dokter harus bagi-bagi. Karena hari ini pasiennya ceritanya kita mau koreksi lowernya. Lowernya tapi pipinya kendor. Jadi aku tarik mid face dan chinnya. Kalau mau tambahin boleh aja. Boleh dong. Boleh. Di MD Code ada namanya visionary. Visionary itu adalah setelah dokter lewat foundation, contouring, refinement, kita akan sharing satu sesi namanya visionary. Visionary itu bagaimana dokter akhirnya punya wawasan untuk menyuntikkan satu pasien 12 sampai 17 jam Sekarang kan dalam satu sesi. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang mau makeover namanya. Jadi pasti yang saya kasih contoh tadi itu makeover dari kempes full face. Tapi pas dokter akan nanya, pasiennya akan ngomong, tuh banyak amat. Nah, kita bagi per sesi. Ini sesi sendiri lower, ini bisa sendiri, ini bisa sendiri. Tapi sekalian satu sesi bisa. Apakah ada duitnya? Yang beneran. Oke. Bisa 0, ini buat saya pribadi adalah sedikit deg-degan karena semua arterinya ada di 3 layer. Di deepnya ada, di midnya ada vena, di superficial temporal artery ada. Jadi mau di layer manapun ada arteri dan arterinya masuk ke dalam ke mata. So, saya akan kerjakan mungkin kalau pasiennya pempesnya cukup 05 sampai 07. Kok 07? Karena 03 nya udah buang sini dong. Tapi kalau pempesnya tipis, jangan benjol. Jadi kalau sudah pasien yang udah itching banget, cracking, kulitnya udah tipis, benjol dong kelihatan. Terus pembuluh darahnya rapat-rapat. Betul? Bisa, tapi 2 layer. Deepnya dulu, angkat seluruh jaringan, lalu subkutannya isi pakai kanula yang soft, karena dokter harus masuk biar Yang pertamanya on bone. Selalu on bone dulu. Oke dok? On bone dulu. Lalu superficial kalau butuh. Yang soft tapi yang biar dokter bisa modif. Ada lagi dok? Nah, kalau dari lateral tuh ada majunya gini. Jadi nyambung tulang yang ini. Ada maju ke depannya. Oke.
Dan pasien kalau udah begini ajarin kalau selfie senyum kecil. Nah, jadi ini ketarik sih. Kalau senyum lebar. Kalau senyum lebar jangan. Kalau sweetnya kelihatan. Ya. Unit dokter hidup pelayanan sel 3 minggu. Jadi obat kosong yang mikir, 1 sesinya udah pasti berisi 500 unit. Per injek 1 sesi. Kita ngomong vaskular. Kalau cuma koreksi overfill, bebas. Oke, vaskular nih, ada tanda-tanda kena vaskular. Setiap suntik 1 sesi. Nyuntiknya di mana? Di titik masuk pilar nomor 1. 2 di titik yang berdampak. Nanti contohnya ini. Apa yang dokter harus perhatikan dengan vascular compromise, dengan produk yang memblok vaskular adalah early sign. Early sign-nya dalam hitungan detik pertama adalah belancing. Dok, yang masih ini tentu kelihatan belancing dan sakit yang tidak wajar. Jadi disuntik itu sakit loh, tapi kenapa dulu darah ini biasanya jauh lebih sakit. Jadi kalau dokter udah biasa nyuntik dagu, aduh sakit oh ya, terus tiba-tiba sakit banget dok. Dokter curiga, boleh. Tapi ingat, itu bukan sign pertama. Sign pertama ini belancing. Jadi kalau dokter nyuntik, anggaplah di marionet ini. Dokter udah aspirasi, tapi waktu mendorong langsung ke pembuluh darah, di atasnya langsung pucat. Detik pertama, 3-5 detik pertama itu dokter udah tahu itu memblok cabut ADS. Berapa tusuknya? Masukin ADS-nya 1 cc kata pemimpin. Guyur, high dose di entry point, di titik dokter bilang. Kedua, di area yang berimbas. Contoh, ini belancing loh, belancing yang muncul loh bisa sampai pipis ini. Itu 2 area loh. Artinya di entry point 1 cc, di pipis jol yang ini adalah anatomi yang berbeda. 1 cc. Langsung kedalamannya di layer 2 sebutan. Gak usah speed test, gak usah aspirasi. Ini emergency case, harus dikejar. Oke? Ingat, filler sekarang mengklaim bagus, susah hilang, awet. Artinya apa? HDS-nya makin banyak, makin susah. Jadi kamu pikir guyur, harus guyur. Kenapa? Kasus-kasus yang terjadi adalah biasanya keterlambatan dan kurangnya dosis HDS. Saya ulang, dokter nyuntik di marionet, dia belancing di area sini, di pipi, sampai ke bibirnya pucat. Itu 3 area. Habis 1 jam. That's why jangan cuma punya 1, punya 6-10 dia. Baru saja. Kenapa? Karena ada setelah dokter guyur, ada namanya dokter harus tes. Tunggu 1 jam. Gak boleh pulang pasiennya. Kasih kopi, kasih snack, gak boleh pulang. Tahan. Kenapa? Setelah 1 jam dokter tes capillary filling-nya. Ya. Cara tes capillary review-nya adalah dengan apa? Dengan cotton bud atau apa dokter tekan. Putih kan? Dokter lepas. Dia harus balik merah dalam waktu 1 detik. Dokter tekan kuku dokter putih kan? Ini capillary filling time-nya 1 detik lepas, 1 detik merah. Jadi lancar. Tapi kalau dokter tekan, terus dia putih, baliknya lucu pelan-pelan, lucu gitu pelan-pelan. Itu masih ada sumbatan. Ulangi dengan dosis yang sama di awal. Kalau tadi 3 cc, ulangi 3 cc. Sampai kapan? Tunggu lagi 1 jam, ulangi lagi tes. Pengalaman ada teman sampai 7 kali. Kenapa? Karena kedalamannya nggak pas. Kalau gitu waktu kita 1 cc, kita bikin multi kedalaman aja, boleh? Boleh loh. Deep, naik dorong. Boleh, karena kita tidak bisa lihat pembuluh darahnya di mana. Oke? Sampai apa? Sampai rilis. Itu yang dokter kejar, bukan suntik, nanti pola peluang, kasih oral, kasih apa. Topikal itu nanti. Yang penting adalah vaskularisasinya balik dulu. Ini ngomong yang hitungan detik. Bagaimana kalau hitungan 2-3 hari? Jadinya biasanya udah ada libido yang kayak urat-urat itu kapilernya melebar, dokter kelihatan pembuluh yang mana. Dan bentuknya itu, siapa yang belum pernah lihat nekrosis? Kalau belum pernah lihat, googling, lihat sering-sering, biar familiar. Beda dengan bruising. Tes.
cuma pembuluh darahnya merebas terus berhenti. Jadi kliniknya sehat dok. Nekrosis itu kayak koma bolong, progresif tiap jam. Jadi kan saya bilang 50%-nya follow up tadi kan, yang di follow up itu dok. Hari ini jam 6 suntik, besok pagi follow up. Pagi-pagi, Bu, gimana Bu? Basa-basi jalan Bu, udah jalan-jalan, gimana yang kemarin? Dok, birunya melebar. Apa yang dokter kerjakan? Foto. Bu, foto. Track. Nanti 1 jam lagi, foto lagi. 1 jam kemudian foto. Dokter lihat progresivitasnya. Kalau busuk itu nggak progresif dok, begitu-begitu aja gambarnya. Tapi kalau nekrosis itu sakit, ngebel, dia progresif. Walaupun dokter nggak lihat pus, karena pus akan terjadi di hari keempat dan kelima. Nah, sekarang kita ngomong, bagaimana yang dengan hari kedua, ketiga sampai keempat, kelima? Apapun tandanya balik ke klinik, lakukan guyur yang tadi. Sakit dong dok kalau udah ada pus. Iya. Tapi karena sakit, tidak boleh diabaikan. Karena waktu kejadian di Kalimantan kalau nggak salah, itu pasiennya nggak boleh diulang karena sakit. Sakit, dokter dari yang normal ini kita suntik HDS tetap sakit. Itu enzim, perih, apalagi nekrosis. Tapi tetap harus kejar. Itu kejadian saya waktu saya bikin pasien saya nekrosis. Bu, ini perih tahan ya, sampai nangis, gak apa-apa ibu tahan. Karena saya harus kejar sumbatannya rilis, baru bisa terjadinya recovery. Jadi walaupun udah pus, cuman kerja dokter jadi banyak. Kalau udah ada pus, udah itu dokter kasih antibiotik, dokter kasih nanti udah recovery-nya dokter harus bikin dia growth factor dan lain-lain karena dokter menghindari scar. Jadi paling gampang apa? Tangkap early sign symptomnya. Detik-detik awal dokter evaluasi. Punya HDS. Lakukan protap yang benar, 50% aspirasi dari protap yang benar, 50%-nya follow up. Oke? Semoga jelas karena belum ada